Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dan juga Pak Mul dalam program Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi saya sudah berbincang sedikit tentang kegiatannya, bahkan saat perkenalan aja menjelaskan salamannya dalam Konghucu itu bisa bercabang. Saya tapi penasaran juga. Makna dari yang digunakan sama Pak Mul ini kan kita belum tahu ya. Baik. Ada yang pakai begini, kadang-kadang warnanya biru, kemudian itu ada maknanya nggak ini? Ya, ini adalah kami sebut sebagai aksesoris untuk upacara keagamaan kami Rohaniwan Konghucu ya. Ini namanya Hong Ling Tai. Hong itu yang merah ya, seperti ini ya. Ada gambar naga, kiri kanannya ada gambar cilin sebelah ini. Mungkin nanti bisa di-shoot nanti ya. Di belakang ini ada gambar cilinnya. Jadi kalau kamu melaksanakan upacara, memimpin doa dan sebagainya menggunakan ini selendang ini. Nah, maknanya sebetulnya terkait juga dengan makna keagamaan dan agama Konghucu. Sini ada lambang ya, lambang Matakin ini. Ini genta. Ya, mungkin nanti bisa di-shoot ya. Genta ini adalah lambang dari Konghucu sendiri. Ya, jadi Konghucu ini diyakini sebagai genta rohani Tuhan. Nah, mengapa disebut genta rohani? Nah, secara fisik genta ini adalah semacam lonceng yang terbuat dari logam, tetapi bukan ada bandulnya, bukan ya. Ini genta itu besar sekali, terbuat dari logam, tapi dia dipukul, dibunyikan dengan kayu yang besar. Kayu. Tung, tung. Jadi kalau kita pergi ke Korea ada yang 1 ton, Pak. Besar di museum. Loncengnya? Ya, seperti ini loncengnya. Nah, di Aceh kan ada peninggalannya, tidak salah ya. Nah, itu juga sejarah ya. Jadi genta ini digunakan untuk upacara peribadahan, menandakan kapan waktunya upacara. Jadi selain tambur ya, dalam keyakinan Konghucu kan di kelenteng ada tambur, ada genta. Betul. Seperti itu. Nah, Konghucu dianggap sebagai genta rohani. Maksudnya dia adalah utusan Tuhan yang memberitakan ya ajaran untuk keselamatan kehidupan manusia. Seperti itu. Karena waktu itu negara yang namanya Tiongkok sekarang itu kan kacau balau ya, sedang peperangan. Namanya zaman Chunchu waktu itu. Ya, tiap kerajaan-kerajaan berperang satu sama lain dan ribuan tahun. Nah, itulah yang membuat keprihatinan Konghucu ketika beliau lahir. Dari mana mereka mulai ini? Ya, pendidikan. Salah satunya. Bukan hanya rakyat jelata yang dididik, rajanya harus dididik dulu. Seperti asal muasalnya karena peperangan, terjadi pembunuhan di mana-mana. Jadi cita-cita Konghucu sederhana sebenarnya, perdamaian dunia. Menciptakan perdamaian dunia melalui apa? Ya dibina, dididik. Seperti itu. Ya, kemudian ada lambang naga. Naga ini ya, naga dalam tradisi orang Tionghoa itu dianggap sebagai makhluk yang ya katakanlah boleh dikatakan mitologi juga, tetapi selalu ya naga ini muncul. Karena ketika Konghucu akan lahir, tanda-tandanya salah satunya adalah munculnya naga ini di atap rumahnya, sepasang naga. Ya, kemudian cilin tadi nanti bentuknya kan seperti kijang tapi berkepala naga. Badannya seperti bersisik, keemasan, tapi tanduknya satu tunggal dan lembut. Nah, itu melambangkan apa? Cinta kasih. Konghucu lahir ditandai dengan munculnya cilin ini. Ya, kemudian menyemburkan kitab dari batu kumala, isu. Pesannya adalah akan lahir seorang manusia yang kita sebut Konghucu sekarang, akan menggantikan dinasti Zhou waktu itu yang akan runtuh, bukan menjadi raja dia. Dinasti Zhou. Ya, dinasti Zhou kerajaan waktu beliau lahir ya. Dinasti Zhou ini akan runtuh. Nah, Konghucu lah yang akan menjadikan katakanlah keteraturan negara, kerajaan itu, tapi bukan menjadi raja kaisar. Beliau akan menjadi raja tanpa mahkota. Suang. Bukan kerajaan yang dia punya. Bukan posisi jabatan, bukan jabatannya, kekuasaan. Tapi dia akan banyak mengikuti. Seperti itu. Yang kita kenal sekarang Konghucu. Jadi itulah misi beliau. Memang beliau selama hidupnya tidak pernah menjadi seorang raja. Hanya jabatan tinggi sebagai Perdana Menteri, tapi ketika itu rajanya juga mulai goyah, ya, lupa daratan, sehingga Konghucu meninggalkan negerinya, negeri Lu waktu itu. Selama 13 tahun dia keliling ke negara-negara lain. Di sana ya, 13 tahun bayangkan. Bersama murid-muridnya. Menyebarkan ajarannya. Ya, tapi ya
kenyataannya seperti itu. Banyak raja itu, pemimpin itu tidak mau dengarkan, apalagi mempraktekkan. Mungkin dengar ya, tapi dia praktekkan itu. Ya, sampai dia kembali lagi usia 56 tahun ke negeri Lu, dan dia hanya ingin menjadi guru. Gitu. Mengabdi jadi sampai dia meninggal, wafat. Oke. Gitu. Nah, ini kalau untuk warnanya ini ada ya warnanya ini kalau yang merah kita gunakan upacara-upacara umum ya, bukan upacara duka. Tapi yang biru ini untuk upacara duka. Dibalik saja nanti posisinya. Jadi memang ada maknanya. Ada maknanya. Gitu. Tempat ibadahnya itu yang kita kenal sebagai kelenteng. Kalau di Indonesia kita sebut kelenteng. Ya. Karena kelenteng ini istilah yang kita gunakan, mungkin diadopsi di Indonesia ya. Karena kalau ada upacara di kelenteng itu dulu kita sebutnya bio. Bio itu dialeknya Hokkien ya. Kalau bahasa Mandarinnya atau dialek Mandarinnya miao. Ya, miao itu tertulis dalam kitab suci kita ya. Jadi karena kalau upacara dibunyikan tambur, dibunyikan genta ya, teng 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 teng, mungkin orang bilang kelenteng jadinya ya. Seperti itu ya. Itu ada seperti jadi itu. Bunyinya mungkin karena kelenteng. Dari bunyi itulah mungkin orang menganggap ini kelenteng gitu ya. Tapi yang jelas memang sudah secara umum ya di Indonesia itu dikenal dengan kelenteng atau bio atau miao. Nah, tempat ibadah yang lebih spesifik lagi adalah Kong Miao yang di Taman Mini. Itu adalah kelenteng Konghucu gitu. Berarti bukan vihara. Bukan. Kalau vihara itu rumah ibadah Buddha. Nah, kita sering ketukar-tukar gitu nih, makanya nih antara Konghucu sama Buddha nih kita sering ketukar-tukar nih, hati-hati nih nggak boleh kalau Konghucu itu kelenteng. Mungkin saya sedikit cerita juga, karena ini berkaitan dengan sejarah ya, sejarah di Indonesia. Ya tadi saya udah menyinggung juga tentang Inpres nomor 14 tahun 67 di mana ada pelarangan katakanlah yang terkait dengan tradisi budaya kepercayaan Tionghoa termasuk kelenteng. Maka nama kelenteng itu banyak yang berganti dengan nama wihara. Gitu ya. Tapi kan sekarang mau dikembalikan lagi bagaimana ya? Tapi sebagian lagi ada tetap mempertahankan nama kelenteng. Seperti itu. Ya itu saya kira ada ciri khas tempat ibadahnya itu, Pak. Ya, pastinya ada. Ada ya? Ya biasanya kalau kelenteng itu bentuknya saja sudah bisa terlihat ya. Ya kelihatan ya. Warnanya merah, kuning, hijau itu dominan. Kemudian ada arsitekturnya, biasa ada naga, ada cilin, kita perhatikan nanti ada. Dan banyak ini akulturasi budaya banyak juga. Termasuk budaya lokal. Budaya lokal ya. Makanya kalau di kelenteng itu ada misalnya satu persarian ya. Ada mbah ini atau yang ini, ya itu akulturasi kami. Karena di Konghucu itu diajarkan, kita selain memuliakan Yang Maha Kuasa, juga memuliakan para nabi, para suci. Jadi orang-orang itu kita anggap sebagai orang suci yang patut kita muliakan. Gitu. Dihormati ya. Dihormati. Gitu. Bukan disembah. Ya. Nah ini kadang-kadang ada kekeliruan di sana ya. Nah ini kembali lagi ya. Pada dalam pemahaman Konghucu, orang tua juga bukan disembah. Disembah yang itu dihormati, dimuliakan, termasuk para suci. Sebetulnya seperti itu. Dan apakah benar ini ada yang banyak menganggap bahwa salah satu presiden Indonesia yang namanya Gus Dur itu sampai dianggap semacam nabinya Konghucu itu, apakah betul? Ya, beliau itu ada prasastinya di kelenteng di Semarang yang kami tahu ya. Beliau itu dianggap sebagai orang suci. Yang kami tahu ya, gitu. Karena Gus Dur ini selain ya sebagai tokoh bagi umat Muslim ya, kami menganggap beliau itu sangat luar biasa. Terutama dalam mengembalikan hak-hak sipil umat beragama Konghucu dan juga ya secara umum ya katakanlah masyarakat Tionghoa di Indonesia, itu beliau sangat luar biasa. Tegas sekali. Ya. Itulah mengapa kemudian banyak yang menghormati beliau. Ya. Itu intinya kan bentuk penghormatannya. Jadi kami kalau menghormati orang suci itu ada namanya Sinci, Sencu ya, tulisannya ada di sana, dihormati. Bukan dihormati tulisannya, teladannya sebenarnya yang harus kita hormati beliau ya. Kemudian saya pernah berkunjung juga ke makam Gus Dur waktu itu. Bawa rombongan satu bus ya, ketika ditanya oleh petugas sana, dari mana Pak? Dari Matakin. Oh silakan Pak, saya sampai diantar ke sana. Cuma saya lupa pakai celana pendek waktu itu. Lalu dikasih tahu ya, Bapak maaf ya harus pakai sarung.
kan di situ ada toko ya, saya beri sarung kayaknya. Pakai sarung. Pakai gitu. sarung. Luar Karena biasa. saya harus mimpin doa juga di makam Gus Dur ya, gitu ya. Luar biasa sekali. Ini pesannya luar biasa sekali ya. Artinya pertemuan antara tokoh agama gitu ya bisa saling bertoleransi. Iya. Nah, mungkin kita akan lebih mendalami soal toleransi ini, bagaimana menerapkan moderasi beragama di Indonesia, karena itu menjadi salah satu jargon di Kementerian Agama juga. Tapi tentu saja bukan sekarang, di segmen berikutnya. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.